Apakah manusia bisa melihat syaitan? Karena saya pernah membaca sebuah buku bahwa ada orang sudah zaman Nabi pernah melihat dan menantang syaitan. Sebenarnya Allah mengatakan syaitan tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Dia juga bisa menjelma. Syaitan juga bisa apa? Menjelma. Kadang menjelma menjadi orang yang mengerikan, kadang menjelma menjadi wanita yang cantik, ya. Dan itu kenyataan yang ada. Yang kita lihat syaitan dalam bentuk yang macam-macam, ya. Oleh karenanya, ya, lihatlah banyak orang berimajinasi, ya, sehingga dibuatlah film-film yang berkaitan dengan syaitan. Ada Gondruwo, ada Mak Lampir, ada siapa? Iman di Jembatan Ancol, ada siapa lagi? Tergantung setannya jadi apa. Dan sering saya sampaikan, imajinasi mereka itu sesuai dengan kadar ekonomi mereka. Ya. Kalau setan Amerika, Dracula keren-keren, pakai jas, ya. Kalau setan Indonesia miskin-miskin, nggak mandi, bajunya kurang, pocong dan macam-macam. Jadi kalau setan terlihat biasanya dalam bentuk jelmaan. Apakah menjelma menjadi seorang atau yang lainnya? Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ada orang sering melihat jin. Ya mungkin, ya kita nggak tahu. Tapi kata para ulama demikian yang saya baca. Bahwasanya dilihat dalam bentuk menjelma. Biasanya orang bisa melihat jin pun biasanya kadang-kadang terganggu. Dia ada jinnya juga, makanya dia bisa melihat jin yang lain. Kalau normal-normal biasanya tidak. Biasanya juga tidak. Oleh karenanya Abu Hurairah waktu menangkap syaitan, syaitan dalam menjelma sedang menjelma menjadi manusia. Ada sebagian ustaz menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak buta huruf dengan dalilnya. Oh, alam bisawab, setahu saya Rasulullah SAW buta huruf, ya. Sejak awal, ya. Ada khilaf belakangan. Apakah Rasulullah SAW buta huruf itu berlanjut sampai terakhir ataukah tidak? Artinya Rasulullah SAW awalnya buta huruf, sepakat. Kalau saya tidak menemukan ada ulama mengatakan sejak awal Nabi sudah bisa baca. Ya, makanya Rasulullah SAW waktu disuruh baca dia mengatakan, "Ma'ana biqari." Saya enggak bisa baca. Apa ya? Saya enggak bisa baca. Dia tidak mengatakan apa yang saya baca, tidak. Rasulullah SAW mengatakan, "Saya tidak bisa baca." Saya tidak bisa baca. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnu ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub." Dalam hadis yang sahih. Kami adalah umat yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Asyhru hakada. Bulan itu 29 atau 30 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Ada khilaf memang apakah tidak bisa bacanya, tidak bisa tulisnya Nabi ini berlanjut sampai akhir hayatnya atau tidak. Pendapat yang kuat sampai akhir hayat Rasulullah SAW tidak bisa baca karena Allah memberi sifat dia an-nabiyul ummi. Nabi yang tidak bisa baca dan itu ada dalam ayat. Rasulullah SAW pandai dalam berdagang yang otomatis pandai hitung-hitungan. Hitung-hitungan belum tentu bisa baca. Paham? Bukan hitung-hitungan, menghitung bulan itu butuh ilmu tersendiri. Nabi SAW tidak bisa menghitung-hitung, bukan hitung-hitung 2 tambah 3, 5. Itu tidak perlu, sekolah juga bisa. Paham? Membedakan dinar dan dirham tidak mesti harus bisa baca. Karena baca itu perlu mengenal huruf, rangkaian huruf, ya. Dan Nabi SAW bisa berjualan, bisa berdagang, tidak menunjukkan Rasulullah SAW bisa baca. Tadi saya katakan, kondisi Nabiul Ummi tidak bisa baca, ada hikmahnya, supaya menunjukkan Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz tadi mengatakan bacaan Bismillah bukan dari Al-Fatihah, ya. Apakah surat Al-Fatihah 6 ayat? Tetap saja 7 ayat, tetapi cara hitungnya berbeda, ya. Jadi saya kira ini masalah khilafiyah, ya. Masalah khilafiyah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya Bismillah termasuk Al-Fatihah. Dari situ mereka mewajibkan untuk baca Bismillah. Ada yang mengatakan Bismillah bukan dari Al-Fatihah, tapi Bismillah hanyalah ayat yang membuka setiap surat. Tentu ini masalah khilafiyah, tidak perlu diperebutkan, ya. Dan saya sendiri lebih condong kepada Bismillah bukan dari Al-Fatihah. Kenapa? Dalam hadis Sahih Muslim tadi, ya, Rasulullah SAW berkata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, qasamtu salat, saya carikan apa namanya hadisnya dalam Sahih Muslim. Hadis ini sangat tegas bahwasanya Bismillah bukan Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim nomor 395. Kata Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak mengatakan kalau hambaku berkata bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, Allah berkata hamidani abdi, hambaku telah memujiku.
Wa idza qala Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim, qala Allah Ta'ala athna alayya abdi. Hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala Maliki Yaumiddin. Kalau hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, qala majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Qala hadza li abdi. Ini adalah untuk hambaku, wa li abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Di sini Allah mengatakan aku membagi Al-Fatihah menjadi dua. Ya. Ada yang untuk hambaku, ada yang untuk aku. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti awal dari Al-Fatihah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya ini masalah khilafiyah, tidak perlu diperpanjang. Yang berpendapat bismillah bagian dari Al-Fatihah, ya silakan. Saya lebih condong bismillah bukan dari Al-Fatihah, tapi pun kalaupun saya sholat, saya tetap baca bismillah. Ya. Karena sunnah, semua orang bilang sunnah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang apa? Sunnah, ya. Tetap dibaca untuk kehati-hatian. Tapi kalau kita bicara secara dalil, maka dalil yang mengatakan bismillah bukan dari Al-Fatihah, dalilnya kuat. Karena bismillah adalah ayat tersendiri sebagai pembuka setiap surat. Seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bismillah bukan dari bagian surat Al-Alaq, tapi langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sama dengan alhamdulillahirabbil alamin, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Apakah saat malaikat Jibril menyatakan kepada Nabi Iqra, malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk aslinya sampai Nabi ketakutan? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ya. Tapi benar Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih tidak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya kecuali 2 kali. Ada riwayat disebutkan di antaranya waktu Rasulullah SAW sedang di Sidratul Muntaha, ya. Rasulullah SAW juga pernah melihat malaikat Jibril dalam hadis yang sahih berada di langit, ya. Dan dia buka sayapnya, ada 600 sayapnya, dan sayapnya menutup cakrawala, ya. Adapun dalam Gua Hira, wallahu a'lam bishawab. Tetapi Nabi ketakutan, ya. Kalaupun malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, Nabi ketakutan karena orang tersebut sangat kuat. Ya tentu suasananya berbeda. Kalau meluk Nabi jadi ketakutan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dilihat oleh Nabi SAW tatkala di Gua Hira? Apakah bentuk aslinya atau dalam bentuk manusia? Ustaz, bagaimana cara mengangkat derajat hadis dhaif menjadi hasan dan hasan menjadi sahih? Ini pembahasannya tentu perlu pengajian khusus tentang masalah hadis. Tapi memang hadis dhaif, kalau dhaifnya tidak begitu kuat, bisa terangkat menjadi hadis hasan, ya. Misalnya jalannya begitu banyak, ya. Ini lemah sedikit, digabungkan menjadi hasan, lebih apa? Lebih kuat. Demikian hadis hasan. Kalau hadis hasan datang dalam banyak jalan, bisa menjadi apa? Kuat. Ya. Ustadz, bagaimana menilai seorang perawi itu sika atau tidak? Ada buku-buku yang namanya buku-buku rijal, kutubur rijal. Buku-buku tersebut menilai tentang kredibilitas para rawi. Ya. Dan buku-buku tersebut banyak. Ada buku khusus tentang rawi-rawi yang lemah. Ya. Ada buku-buku ya yang menggabungkan perawi-perawi kutubus sittah. Ya. Ada buku yang mengkhususkan tentang menyebutkan perawi-perawi dalam Imam Ahmad misalnya yang tidak tersebutkan dalam kutubus sittah. Banyak buku-buku tentang rijal, ya. Jadi kita menilai perawi tersebut dari data yang pernah ditulis oleh para ulama tentang rawi-rawi tadi. Rawi ini bagaimana statusnya, itu ada dalam buku-buku para perawi. Setelah itu baru kita nilai, ya. Kalau antum sederhana harus punya buku apa? Takribut Tahdzib, ya. Takribut Tahdzib itu karangan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani yang merupakan ringkasan dari Tahdzibut Tahdzib. Ada namanya kitab Tahdzibul Kamal, ya. Kemudian yang berisi tentang rawi-rawi kutubus sittah. Kemudian diringkas oleh Ibnu Hajar jadi Tahdzibut Tahdzib. Ya, Tahdzibut Tahdzib diringkas lagi oleh Ibnu Hajar dalam Takribut Tahdzib 1 jilid. Ya, kalau antum cari buku-buku rawi-rawi tentang dalam kutubus sittah, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, maka perawi-perawinya ada di situ. Namanya siapa bisa antum cek. Oh, bagaimana statusnya? Dhaifkah, thiqahkah, ya, hafalannya lemahkah, hafalannya burukkah? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Assalamualaikum Ustaz, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Mau bertanya, apakah bila kita sudah masuk surga, amin, ya, semoga masuk surga, apakah kita bisa melihat rekaman kehidupan di dunia?
Betapa dahsyatnya kejadian masa lalu, peperangan, melihat malaikat ikut perang Badar. Mau nonton film di sana. Allah alam, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu ya. Nanti coba aja kalau mau surga. Kalau antum memang pingin lihat, minta kepada Allah, siapa tahu dikasih. Kita nggak tahu ya. Ya. Kalau saya mungkin tidak pingin begini, pingin ketemu bidadari aja. Antum juga jangan ketawa. Tapi ingat, di surga minta apa saja apa dikasih. Cuma apakah kalau kita di sana terpikir untuk minta seperti gini? Ya, ya. Allah alam ya.